Bab 1011, mengalahkannya. Sekarang 10 tahun sudah berlalu. Fardian pasti sudah melewati banyak latihan keras dan akumulasi jangka panjang. Jadi, kekuatan tempurnya pasti sudah meningkat pesat. Namun, saat menghadapi Valentino yang masih muda, dia malah menunjukkan tanda-tanda kelemahannya dengan cepat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Awalnya aku mengira Tommy pasti akan dikalahkan Pak Fardian. Sebenarnya apa yang sudah dialami Tommy sehingga dia bisa menjadi begitu kuat? Kamu tidak tahu saja, dulu dia diusir dan ditelantarkan oleh keluarga Wijaya. Dia juga merupakan satu-satunya orang yang tak berguna di keluarga Wijaya. Tapi saat ini, anak terlantar itu malah mencapai keberhasilan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh semua anggota keluarga Wijaya meskipun mereka bersatu. Setelah Fardian dapat berdiri dengan tegak, pandangan meremehkan di matanya sudah sepenuhnya lenyap dan digantikan oleh ekspresi serius. Sangat serius. Fardian mengerti bahwa jika dia meremehkan pemuda ini lagi, hari ini dirinya akan kalah. Lagi. Sudut bibir Valentino terangkat. Setelah mengucapkan kata itu, dia sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Fardian untuk beristirahat dan melanjutkan serangannya. Jika dilihat dari kemampuan Fardian, dia tidak seharusnya bisa dikalahkan oleh Valentino dengan segampang itu. Akan tetapi, dia terlalu meremehkan Valentino. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia masih memandang rendah Valentino dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia merupakan tokoh legendaris di kota Kama 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Valentino ada di mana? Mungkin saja dia hanyalah seorang bocah yang masih bermain lumpur. Jadi di dalam hatinya, Fardian sebenarnya tidak menganggap bahwa Valentino adalah lawannya. Pada akhirnya, Valentino mengambil kesempatan untuk membalikkan situasinya. Kemudian, dia tidak berhenti melanjutkan serangannya dan memperbesar peluangnya untuk menang. Dalam pertarungan sesama master yang sebenarnya, hasil akhirnya seringkali ditentukan dalam 1 detik. Detail kecil membuat perbedaan besar. Sedangkan saat ini, Valentino sudah memimpin. Bu! Saat Fardian memikirkan hal itu, Valentino melayangkan pukulannya lagi. Ketika Fardian menghadang serangan itu, terdengar suara yang nyaring. Selanjutnya, Valentino tidak berhenti melakukan serangan yang tiada hentinya. Serangannya itu sangat cepat dan membabi buta. Dia tidak berhenti menyerang dari atas dan juga mengambil kesempatan untuk menendang dari bawah. Serangan yang bertubi-tubi itu membuat Fardian tidak berhenti melangkah mundur dalam hanya waktu singkat. Fardian menjadi semakin gelisah dan kecapekan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan pengalaman seni bela diri bertahun-tahun dan kebugaran fisiknya yang kuat itu, dia pasti berkesempatan untuk meluncurkan serangan balik setelah bertahan hingga Valentino mulai kecapekan karena serangannya itu. Namun, setelah menahan serangan bertubi-tubi dari Valentino, dia menyadari bahwa sepertinya Valentino tidak akan lelah dan malah menjadi semakin kuat. Menghadapi Valentino bagaikan menghadapi sebuah jurang yang tidak mempunyai dasar. Dia sama sekali tidak mengetahui akhir dari kekuatan Valentino. Bu! 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 Valentino tiba-tiba mengambil kesempatan untuk meluncurkan 3 serangan berturut-turut yang mengenai dada Fardian. 3 suara nyaring yang bagaikan suara memukul drum itu membuat dada Fardian kesakitan dan menyebabkan dirinya tidak berhenti melangkah mundur. 10 tahun yang lalu kamu memah legenda. Tapi itu karena aku belum menantangmu. Di tempat aku berada hanya boleh ada 1 legenda dan legenda itu adalah aku, Valentino. Nada bicara Valentino terdengar sangat arogan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya melesat kilat. Kemudian dia melompat dan berputar 360 derajat di udara. Dengan meminjam kekuatan gravitasi yang kuat, dia menendangkan kakinya ke sisi wajah Fardian. Bu! Fardian seperti sudah sepenuhnya mengakui kekalahan dan bahkan tidak bergerak untuk menghindar. Jadi, tendangan Valentino itu langsung tepat mengenai sasaran. Selanjutnya, Fardian terjatuh di atas tanah dengan suara gedebuk dan tersungkur dengan napas terengah-engah. Valentino berdiri tegak dengan perlahan, lalu menatap ke sekelilingnya dengan tangan dikepalkan di punggungnya. Wajahnya memang tampak acuh tak acuh. Akan tetapi, terdapat sebuah keangkuhan yang sangat kuat di dalam matanya. Seolah-olah dia tidak takut pada semua makhluk di dunia ini dan mereka yang malah harus merangkak ketakutan di bawah kakinya. Semua orang yang berada di sana pun terkejut. Ternyata Fardian, petarung kuat yang terkenal itu dapat dikalahkan dengan santai oleh Valentino. Selama pertarungan itu, Valentino hanya sedikit dirugikan di awal. Akan tetapi, dia dapat dengan cepat menemukan kesempatan untuk membalikkan situasinya. Selanjutnya, dia pun langsung mulai menyerang Fardian tanpa henti hingga Fardian tersungkur di atas tanah. Dalam prosesnya itu, Fardian bahkan berada dalam posisi yang terus diserang oleh Valentino tanpa bisa menyerang balik. Saat ini, Fardian masih tersungkur di tanah dan tidak bisa bangkit. Harapan terakhir ayah Cimeti dan lainnya pun ikut hancur. Saat ini, siapa dari keluarga Wijaya yang masih dapat menentang Tommy? Bawahan mereka tidak sebanyak bawahan Valentino, senjata mereka juga tidak sekuat senjata Valentino. Valentino bahkan dapat mengalahkan semua petarung keluarga Wijaya seorang diri. Tidak peduli dalam aspek apapun, Valentino dapat menekan keluarga Wijaya sepenuhnya. Wajah ayah Cimeti dan lainnya pun langsung berubah pucat bagaikan sedang berduka. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Para tamu Jian yang berasal dari kota Kama juga sangat terkejut hingga tidak dapat bersuara. Tidak akan ada orang yang berani meremehkan Tommy lagi.
Mulai dari sekarang nama Tommy Wijaya akan menggemparkan seluruh kota kamu. Valentino pelan-pelan menarik kembali pandangannya. Dia menunjuk ke arah Timothy dengan satu tangan dan menatap Chris sambil berkata, "Tangkap dia!" "Baik, Kak Valentino." Chris menyahut lalu langsung menarik rambut Timothy. Raut wajah Timothy berubah ngeri. Kilat ketakutan dan memohon ampun melintas dari matanya. Saat ini, dia tidak berani membantah Valentino lagi. Kartu terakhirnya juga sudah dihancurkan Valentino. Jadi, dia tidak punya keberanian untuk bersikap angkuh di depan Valentino lagi. Bukan hanya Timothy, bahkan dari seluruh keluarga Wijaya, siapa yang masih berani bersikap arogan di hadapan Valentino? Tidak ada. Mereka semua takut mati. Valentino melirik ke arah di mana Pablo berada sebelumnya, tapi tidak ada seorang pun di sana. Dia tahu bahwa Pablo sudah diam-diam dibawa kabur oleh orang lain sebelumnya. Meskipun Valentino sudah menyadarinya, dia sama sekali tidak mencegahnya. Biar mereka hidup dulu. Sebelum penyebab kematian Tuan Besar Wijaya diselidiki dengan jelas, dia tidak berencana untuk membiarkan Timothy dan lainnya mati dengan begitu mudah. "Kak Tommy, lepaskanlah aku." Saat ini, Timothy sudah sepenuhnya mengakui kesalahannya. Dia tidak berani bersikap sombong lagi, malah tidak berhenti memohon. Sebenarnya Valentino sudah menyiapkan banyak kata-kata. Akan tetapi, dia malah tidak dapat mengatakannya setelah mendengar permohonan Timothy. Mereka adalah saudara Valentino, tetapi kenapa mereka selalu ingin mencelakainya? Bagaimanapun juga, dia dan Timothy sama-sama orang keluarga Wijaya. Kakek Valentino adalah saudara kandung kakek Timothy. Jadi, darah yang mengalir di tubuh Valentino itu sama dengan darah yang mengalir di tubuh Timothy. Keluarga Wijaya sangat makmur dan sejahtera di bawah pimpinan Tuan Besar Wijaya. Jadi, bagaimana mungkin Valentino tega menghancurkan kerja keras Tuan Besar Wijaya? Dia bahkan tidak ingin berselisih dengan Timothy dan lainnya hingga begini dan menjadi lelucon bagi orang-orang kota kamu. Namun, ada beberapa hal yang berada di luar kendalinya. Dia tidak ingin berbuat begini, tapi dia mau tak mau harus melakukannya. "Kak Tommy, maafkan aku. Aku sudah bersalah. Maafkan aku. Kita adalah saudara. Kita adalah keluarga yang sebenarnya." Mata Timothy yang dipenuhi dengan ketakutan itu menatap Valentino dengan hati-hati. Pandangan mata Valentino sangat tajam. Dia baru berkata ringan setelah terdiam selama beberapa detik. "Justru karena kita keluarga, makanya aku merasa lebih kecewa saat kamu mengkhianatiku. Jadi, aku menerima permintaan maafmu. Tapi, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna lagi. Mengenai nasibmu, aku akan mendapatkan kesimpulan setelah keluar dari kamar kakek." Valentino mengepalkan tangannya di punggung dan mengalihkan pandangannya ke halaman belakang Pulau Waya tanpa melihat ke arah Timothy. Tempat itu adalah tempat tinggal Tuan Besar Wijaya selama masih hidup. Selesai berbicara, Valentino perlahan-lahan melangkah masuk ke halaman belakang. Dia percaya bahwa apa yang ditinggalkan Tuan Besar Wijaya untuknya pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Semua misteri akan terungkap hari ini. Pada akhirnya, dia akan mendapatkan kesimpulan sebenarnya Hendrik bersalah atau tidak. Bab 1012, melahirkan dan merawat. Pandangan semua orang bergerak perlahan mengikuti tubuh Valentino. Saat ini, tubuh Valentino memancarkan cahaya yang terang bagaikan seorang raja yang sedang menikmati kekaguman semua orang. Pandangan semua orang mengikuti Valentino yang sedang berjalan maju selangkah demi selangkah. Semua orang, baik itu orang keluarga Wijaya maupun tamu kota kamu pun menundukkan kepala mereka saat Valentino berjalan melewati mereka. "Tommy!" Tiba-tiba terdengar dua suara yang diucapkan bersamaan. Valentino menoleh sedikit dan melihat ke arah Nyonya Besar Wijaya. Kemudian pandangan matanya bergeser ke arah seorang wanita paruh baya yang cantik. Saat ini, pandangan Nyonya Besar Wijaya tampak kembali jernih dan tidak linglung seperti sebelumnya. Pandangan matanya berawal dari terharu sampai gembira. Dia terlihat sangat gembira bagaikan seorang anak-anak. Dapat dilihat bahwa dia merasa sangat terharu dan gembira akan kepulangan Valentino. "Nenek!" Valentino mendesah panjang, lalu menyapanya dengan suara pelan. Sebenarnya, dia tidak mempunyai banyak perasaan terhadap Nyonya Besar Wijaya. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dari seluruh saudara-saudaranya di keluarga Wijaya, Valentino hanya memiliki perasaan terhadap Tuan Besar Wijaya dan Caroline. Dia tidak peduli pada yang lainnya. Saat Valentino masih kecil, Nyonya Besar Wijaya juga tidak terlalu menyukai Valentino. Dia akan selalu memberikan barang-barang yang bagus untuk saudara Valentino yang lain terlebih dahulu. Valentino juga tahu bahwa Nyonya Besar Wijaya bersikap baik terhadap dirinya karena permintaan Tuan Besar Wijaya. Namun, bagaimana juga dia adalah istri Tuan Besar Wijaya. Jadi meskipun Valentino tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Nyonya Besar Wijaya, dia juga tidak akan memperlakukan neneknya itu dengan dingin karena dia menyayangi kakeknya. Panggilan dari Valentino itu membuat Nyonya Besar Wijaya meneteskan air mata. Selanjutnya, Valentino pelan-pelan menolehkan kepalanya untuk menatap wanita paruh baya yang cantik itu. Wanita itu mengenakan pakaian mewah dan perhiasan emas yang membuatnya memancarkan aura yang mewah. Dia adalah ibu kandung Valentino. Dia jelas-jelas sudah berusia 40 tahunan, tapi dia merawat diri dengan sangat baik dan terlihat bagaikan wanita yang masih berusia 30-an. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Valentino meliriknya dengan tenang.
Pandangannya itu tidak dipenuhi dengan kebencian atau kegembiraan, lebih terlihat seperti memandang orang asing. Di dalam ingatan Valentino, dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Dengar dari orang, ayahnya sudah meninggal sebelum dia bisa mengingatnya. Valentino selalu merasa curiga bahwa wanita yang melahirkannya ini sebenarnya bukanlah ibu kandungnya. Karena tidak mungkin ada seorang ibu yang tidak memedulikan putranya. Dia tidak pernah memperhatikan kebutuhan dasar Valentino ataupun menanyakan apakah Valentino pernah ditindas oleh orang lain. Valentino dan Caroline adalah anak bernasib buruk yang tidak memiliki ayah. Jika dibandingkan, Valentino lebih mirip dengan anak yatim piatu yang tidak mempunyai orang tua. Karena setidaknya Caroline masih disayang oleh ibunya dan nyonya besar Wijaya. Sedangkan ibu kandungnya itu selalu memperlakukan dirinya bagaikan orang asing. Saat kecil, Valentino selalu berpikir bahwa ibunya itu tidak menyukainya karena dirinya belum cukup baik dan belum cukup sempurna. Namun, saat dia sudah melakukan segala upaya untuk berhasil dan mengira bahwa dia akan mendapatkan pujian dari ibunya malah menghancurkan seluruh pencapaiannya dan mengusirnya. Saat itu, Valentino pun mengerti. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa memenangkan hati ibunya, apalagi berharap bahwa ibunya itu akan memperlakukannya dengan baik. Setelah itu, pikiran Valentino pun terbuka. Dia tidak lagi menunjukkan kemampuannya ataupun berusaha untuk memimpin dalam segala hal. Hanya Tuan Besar Wijaya yang tahu mengenai semua perkembangannya. Orang yang lain semuanya mengira bahwa Valentino adalah orang tidak berguna yang hanya menunggu mati. Termasuk ibunya ini. Terima kasih sudah melahirkanku. Valentino hanya mengucapkan kalimat itu dengan acuh tak acuh dan terus melangkah maju. Setelah mendengar perkataan Valentino, wanita itu sangat terguncang. Tanpa sadar, seluruh tubuhnya pun gemetaran. Tommy, dengarkan penjelasanku, dengarkan penjelasanku. Semuanya bukan seperti yang kamu pikirkan. Semuanya tidak bukan yang kamu pikirkan. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sudah ibu alami. Wanita itu buru-buru melangkah maju dan berteriak ke arah punggung Valentino. Tidak peduli apa yang sudah kamu alami, jika kamu sudah melahirkanku, maka kamu harus merawatku. Kalau kamu tidak bisa merawatku, seharusnya kamu jangan melahirkanku sejak awal. Ekspresi Valentino terlihat tenang dan nada bicaranya bahkan terdengar sama sekali tidak mengandung emosi. Selama ini, Tuan Besar Wijaya seorang diri yang sudah merawatnya hingga besar. Hal itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Valentino bahkan tidak tahu harus bersikap seperti apa di hadapan ibu kandungnya ini. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa ayah dan ibu tidak pernah salah, Valentino benar-benar tidak dapat memaafkannya dengan gampang. Saat Valentino diusir dari keluarga Wijaya, ibunya sama sekali tidak membela Valentino bahkan merasa kalau Valentino sudah mempermalukan dirinya. Dari awal, sudah tidak ada perasaan yang tersisa di antara mereka berdua. Satu-satunya hubungan yang tersisa hanyalah dia telah melahirkan Valentino. Jadi, Valentino akan memberinya masa tua yang baik dan memastikan bahwa dia bisa melewati kehidupan yang kaya dan makmur. Akan tetapi, Valentino tidak akan berbakti di sisinya. Kamu sudah membesarkanku saat aku kecil. Jadi, aku akan merawatmu saat kamu sudah tua. Saat aku kecil, kamu tidak pernah melindungi dan menemaniku. Jadi, kenapa aku harus menemanimu saat kamu sudah tua? Valentino percaya tentang hukum sebab akibat. Tommy, kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Ibu punya alasan tersendiri. Mata wanita itu dipenuhi penyesalan. Sudahlah. Aku tidak perlu mengerti juga tidak ingin mengerti. Terima kasih. Valentino mengerutkan alis dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia lanjut melangkah masuk. Sebelum aku keluar, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan tempat ini. Baik. Jangan khawatir, Kak Valentino. Chris dan yang lainnya segera merespon dengan serentak. Saat ini, Valentino telah mendominasi seluruh situasinya. Tidak peduli kemanapun dia pergi, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Meskipun tempat tinggal Tuan Besar Wijaya dulu adalah tempat terlarang, larangan itu tidak berguna bagi Valentino. Setelah Valentino masuk, semua orang pun terdiam. Jangankan orang dari keluarga Wijaya, bahkan tamu dari kota Kamo pun tidak berani meminta pulang. Chris membawa pasukannya yang memegang senjata berjaga di sana dengan ekspresi yang garang. Meskipun orang-orang yang berada di sana mempunyai niat untuk pergi, mereka juga tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Untuk apa Tommy pergi ke tempat tinggal Tuan Besar Wijaya dulu? Ada beberapa tetua yang bergumam sendiri dengan kebingungan. Orang keluarga Wijaya lainnya juga sangat bingung. Bukankah Valentino seharusnya pergi ke aula leluhur keluarga Wijaya untuk memberi hormat pada nisan Tuan Besar Wijaya? Apakah dia mempunyai urusan lain di tempat tinggal Tuan Besar Wijaya dulu? Apakah mungkin Tuan Besar Wijaya meninggalkan sesuatu untuk Tuan Tommy? Ada orang yang menebak. Setelah mendengar kata-kata itu, ada beberapa orang dari keluarga cabang keluarga Wijaya saling memandang. Wajah mereka pun berubah pucat seketika. Jika benar begitu, mereka mungkin dalam bahaya. Wajah Timothy dan ayahnya menjadi sangat pucat. Namun saat ini mereka tidak bisa kabur dan sama sekali tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menunggu di sini hingga Valentino keluar dan mengumumkan nasib mereka. Meskipun sudah bertahun-tahun Valentino tidak mengunjungi tempat tinggal Tuan Besar Wijaya, ada sebuah kenangan yang tiba-tiba muncul di dalam benaknya saat dia membuka pintu gerbang itu. Bab 1013, Mengenang Masa Lalu. Halamannya sangat bersih mungkin karena sering disapu.
Luas halamannya tidak besar, tetapi rapi dan bersih, masih sama seperti sebelum Tuan Besar Wijaya meninggal. Ada gunung batu, jembatan dan sungai. Bunga-bunga disusun berdasarkan jenisnya. Ada sebuah ayunan tua yang membangkitkan kembali kenangan Valentino. Ayunan itu dibuat sendiri oleh Tuan Besar Wijaya. Di masa kecilnya, Valentino menghabiskan banyak waktu di ayunan tersebut. Pada saat itu, keturunan keluarga Wijaya yang lain tidak mau bermain bersama Valentino dan Caroline. Oleh karena itu, mereka bermain di ayunan dengan saling mendorong. Seperti lelaki tua pada umumnya, Tuan Besar Wijaya akan menyeduh teh dan menghisap cerutu, melihat mereka bermain dengan wajah penuh kasih sayang. Tommy, sudah waktunya latihan. Cepat latihan bela diri. Tiba-tiba, ada sebuah panggilan yang menyadarkan Valentino dari renungannya. Dia terkejut dan bergegas mendongakkan kepala. Tidak ada seorang pun di halaman ini. Pada saat itu, Tuan Besar Wijaya sering mengatakan ini untuk mendesak Valentino belajar, latihan bela diri dan latihan fisik. Tuan Besar Wijaya memang sangat baik padanya tetapi tidak pernah lengah tentang menuntut ilmu, bahkan sangat tegas. Tanpa pengawasan Tuan Besar Wijaya yang tegas, Valentino juga tidak akan punya keberhasilan sebesar ini. Valentino mendesah sambil mengusap hidungnya, lalu melangkah ke dalam halaman rumah. Dia menutup pintunya dengan pelan, seolah-olah membendung seluruh keributan di dunia luar dengan pintu ini. Seluruh halaman sunyi senyap dan membuat orang rileks. Valentino berjalan dengan pelan sambil meraba segala sesuatu yang terasa tidak asing. Saat melewati ayunan, tiba-tiba dia tidak tahan ingin duduk di sana. "Ek!" Ayunan tua berderit seperti sedang memprotes berat badan Valentino. Valentino menggelengkan kepala sambil tersenyum getir. Dia menyalakan sebatang rokok dan memandang halaman ini dengan tenang. Nostalgia benar-benar membuat orang sedih. "Kakek, sekarang aku sudah bisa merokok. Kenapa kakek tidak keluar dan memarahiku?" Valentino merokok dengan tenang sambil mengenang masa lalu. Setelah habis, dia memadamkan puntung rokoknya, tetapi tidak membuangnya di tanah. Dengan hati-hati dia simpan di saku. Lalu perlahan dia bangkit berdiri. Seindah-indahnya masa lalu, itu tetap hanyalah masa lalu. Masih ada banyak hal yang harus dia lakukan. Setelah membawa Angel masuk ke keluarga Wijaya, aku pasti akan langsung bawa untuk kakek lihat. Meskipun dia tidak punya kemampuan yang sangat hebat, dia sangat bijaksana, sangat cantik juga sangat baik padaku. Selain itu, dia sudah hamil. Kakek akan segera punya cicit. Kakek pasti sangat menanti-nantikannya, kan? Valentino mendesah lalu memasuki ruangan yang tidak asing baginya. Dia sangat akrab terhadap segala sesuatu di tempat ini. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak datang, dia masih bisa berjalan ke dalam ruangan dengan mata terpejam. Pada saat ini, peta denah di kain itu terngiang dalam benaknya. Setelah beberapa bulan, akhirnya dia berkesempatan masuk ke tempat ini lagi. Dalam hatinya sangat bersemangat. Saat melintasi koridor, dia memikirkan denah rumah Tuan Besar Wijaya dan langsung berjalan ke suatu arah. Dengan jelas dia ingat bahwa peta denah di kain itu sebenarnya membentuk huruf W. Jika dilihat dari atas, kerangka koridor halaman ini juga sangat mirip huruf W. Namun Valentino tidak terlalu memperhatikannya saat masih kecil. Hal pertama yang terpikir olehnya adalah titik tengah dari huruf W. Dia berjalan ke tempat tujuannya, langsung membuka pintu dan masuk ke ruangan. Ini adalah ruang penyimpanan barang yang hanya dilengkapi satu jendela ventilasi. Ada beberapa pot bunga, pipa air dan barang lainnya. Isinya sangat berantakan. Ini hanya sebuah ruang penyimpanan barang yang sudah tidak terpakai, sama sekali tidak akan menarik perhatian orang lain. Kalau bukan karena peta denah di kain itu, Valentino tidak akan pernah menaruh perhatian pada ruangan ini. Dia menyalakan senter ponsel dan mencari di dalam ruangan. Dia punya firasat bahwa segalanya akan terungkap setelah dia menemukan barang peninggalan kakek. Termasuk penyebab kematian kakek yang sesungguhnya, serta rahasia dari keluarga Wijaya. Pada saat itu, kebenaran Hendrik juga dapat dibuktikan. Meskipun ruangan ini hanya seluas beberapa meter persegi, kalau ingin mencari sesuatu, itu sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, berdasarkan pengalaman di aula leluhur rumah keluarga Wijaya, menurut Valentino, kemungkinan besar barang peninggalan Tuan Besar Wijaya disembunyikan di balik lantai atau dinding. Valentino menemukan sebuah palu kayu, lalu dia bungkus kepala palu dengan kain. Dia mulai menggeledah. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain menggeledah setiap tempat dengan teliti. Tidak satu pun tempat yang boleh diabaikan. Kalau tidak, mudah sekali akan terlewatkan. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Valentino mengetuk semua ubin lantai satu persatu. Kalau ada sesuatu di bawah lantai, ubinnya pasti kosong. Ubin kosong dan ubin padat akan mengeluarkan bunyi yang sangat berbeda saat diketuk. 15 menit kemudian, dia sudah mengetuk sudut ruangan terakhir. Lalu dia berdiri tegak dengan tidak berdaya. Dia sudah mengetuk semua ubin lantai di ruangan, tetapi tidak ada hasilnya. Tidak ada satupun barang yang ditemukan. Dia tetap tidak patah semangat. Kalau barang peninggalan Tuan Besar Wijaya berhasil ditemukan dengan begitu mudah, mungkin itu sudah didapatkan oleh Timothy dan yang lainnya. Tok, tok, tok. Setelah merenung sejenak, Valentino mulai mengetuk dinding dari sudut ruangan. Dia berencana mengetuk semua dinding untuk menggeledah ruangan. Kalau di balik dinding juga tidak dapat menemukan apa-apa, berikutnya dia berpikir untuk menggeledah langit-langit ruangan.
Bagaimanapun, hari ini dia harus menemukan barang peninggalan Tuan Besar Wijaya. Tok, tok, tok. Suara ketukan dinding bergema di seluruh ruangan. Dia terdiam dan mendengarkannya dengan saksama. Tok, tok, pong. Tiba-tiba terdengar sebuah suara janggal yang menarik perhatiannya. Dia menjadi tegang. Setelah mengambil napas, dia mengetuk tempat itu beberapa kali lagi menggunakan palu kayu. Tok, tok, pong. Kali ini dia ketuk dengan sangat lambat sehingga bunyinya juga sangat pelan. Bunyi yang terakhir jelas adalah bunyi gaungan. Meskipun sangat pendek, itu berarti ubin dinding di depannya ini bukan ubin padat. Dia menoleh ke samping dan melihat ada sebuah lemari usang. Detik berikutnya, dia langsung maju dan menggeser lemarinya ke samping tanpa mengindahkan debu di lemari. Kemudian, dia mengambil palu kayu lagi untuk mengetuk dinding di belakang lemari. Pong! 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 Ada 3 bunyi kerdam berturut-turut, artinya isinya pasti kosong. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil palu besi untuk memukul ubin dinding itu. Pong! Pong! Krak! Setelah beberapa pukulan palu, ubin dinding langsung hancur berkeping-keping. Bab 1014, jalan sudah ditata. Muncul sebuah lubang persegi 4 di dinding. Valentino bergegas mengulurkan tangan untuk menggeser serpihan ubin di sekitar lubang. Memang ada sesuatu. Dia menghela napas panjang setelah melirik ke dalamnya. Lalu dia mengeluarkan sebuah bungkusan kain. Rasanya lumayan berat. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membuka berlapis-lapis kain lalu menampakkan isi di dalamnya. Cap keluarga! Seru Valentino dengan kaget sambil membelalakan matanya. Di atas kain di tangan Valentino ada sebuah stempel seukuran tapak yang terbuat dari giok berkualitas tinggi. Pengerjaannya sangat halus. Setiap ukirannya sangat luar biasa. Perlahan-lahan, Valentino mengambil stempel itu dan melihat bagian dasarnya. Dengan jelas dia melihat ada kata Wijaya. Ini memang adalah cap keluarga Wijaya. Cap keluarga melambangkan kepala keluarga itu sendiri. Bahkan perkumpulan tetua keluarga Wijaya yang terhormat juga harus tunduk pada perintah dari cap keluarga. Sama sekali tidak berlebihan jika dikatakan cap keluarga dari keluarga Wijaya sama seperti stempel pusaka kerajaan. Pemilik stempel tersebut dapat menguasai seluruh keluarga Wijaya secara sah. Namun Valentino ingat sepertinya cap keluarga ini telah hilang di saat dia berumur belasan tahun. Pada saat itu, Tuan Besar Wijaya bahkan mengadakan rapat besar keluarga untuk membicarakan hal tersebut. Masalah ini sangat heboh pada saat itu. Banyak ruangan orang yang digeledah secara total. Bahkan Pulau Wild keluarga Wijaya juga digeledah habis-habisan. Semua orang sibuk mencari cap keluarga tersebut. Namun pada akhirnya juga tidak membuahkan hasil. Stempel itu sama sekali tidak ditemukan. Akan tetapi, Valentino tidak menyangka cap keluarga ini ternyata telah disembunyikan oleh Tuan Besar Wijaya. Lebih tak terpikirkan lagi bahwa ini adalah siasat yang telah Tuan Besar Wijaya buat di jauh hari. Mungkin tidak hanya Valentino, tetapi seluruh keluarga Wijaya juga tidak kepikiran. Anggota keluarga cabang seperti Cimeti tidak tahu, Hendrik tidak tahu, dan Nyonya Besar Wijaya juga tidak tahu. Bahkan Valentino juga baru mengetahuinya sekarang. Ternyata Tuan Besar Wijaya sudah menyusun siasatnya sejak 10 tahun yang lalu. Lelaki tua yang berpandangan jauh ini sungguh berpikiran cermat. Sekarang Valentino sudah memperoleh cap keluarga, maka tidak ada orang yang berani berkomentar lagi saat dia memimpin keluarga Wijaya. Cap keluarga yang seperti stempel pusaka kerajaan ini melambangkan kekuatan yang tak terbayangkan. Pemilik cap keluarga bagaikan penguasa dunia. Kakek, terima kasih kakek telah menata semua jalannya untukku. Aku tidak akan pernah mengecewakan kakek. Valentino membungkuk hormat pada cap keluarga tersebut. Lalu dia mengambilnya dan hendak pergi. Baru berjalan 2 langkah, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya karena kepikiran sesuatu. Apakah Tuan Besar Wijaya menyusun siasat cermat seperti ini hanya untuk meninggalkan cap keluarga pada Valentino? Kalau memang sesederhana itu, mengapa Tuan Besar Wijaya tidak langsung menyuruh Hendrik memberikan cap keluarga ini padanya? Mengapa harus disimpan di tempat ini agar Valentino cari sendiri? Bagaimana kalau Valentino tidak datang ke tempat ini karena tidak berhasil menemukan kain itu? Selain itu juga ada risiko akan ditemukan oleh Cimeti dan yang lainnya. Mungkinkah cap keluarga ini hanyalah umpan yang tampak di muka? Berpikir demikian, Valentino memutar kepalanya perlahan dan kembali menatapi lubang persegi itu. Setelah meletakkan cap keluarga Wijaya di samping dengan pelan, dia mengulurkan tangannya lagi untuk membersihkan serpihan ubin di dalam lubang. Telapak tangannya terus meraba-raba untuk melihat apakah ada yang terlewatkan. Namun setelah meraba selama hampir 2 menit tetap tidak ada hasilnya. Sama sekali tidak ada sesuatu di dalam sana. Mungkinkah aku berpikir terlalu banyak? Valentino bergumam sambil mengerutkan alis, perlahan-lahan menarik kembali tangannya. Dalam keadaan normal, tidak hanya Valentino saja yang dapat menemukan cap keluarga ini. Anggota keluarga Wijaya yang lain juga berpeluang untuk menemukannya. Di tengah prosesnya, Tuan Besar Wijaya tidak meninggalkan sepatah kata pun, juga tidak menyatakan barang tersebut diberikan untuk siapa. Tuan Besar Wijaya jelas berwaspada dalam bertindak sehingga tidak meninggalkan sedikit pun petunjuk lisan. Kemungkinan besar adalah mengantisipasi barang tersebut didapatkan oleh Cimeti dan yang lainnya. Kalau aku adalah Cimeti, apa yang akan kulakukan setelah menemukan tempat ini?
Valentino bergumam sambil menganalisisnya dalam benak. Kalau Timothy dan yang lainnya mendapatkan cap keluarga ini, mereka pasti akan sangat girang dan langsung menggunakannya untuk meraih posisi kepala keluarga tanpa sempat melihat hal lain. Mereka juga pasti akan berpikir bahwa ini adalah satu-satunya barang peninggalan Tuan Besar Wijaya. Akan tetapi, Valentino mengetahui lebih banyak informasi daripada mereka. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu. Tuan Besar Wijaya tidak mungkin hanya meninggalkan cap keluarga padanya. Tiba-tiba, Valentino kepikiran sesuatu, lalu dia menoleh pada cap keluarga di atas meja. Tadi saat dia ambil, sepertinya bagian depan stempel itu mengarah ke dalam. Setelah memandangi kerangka dan penataan di dalam ruangan, sudah ada jawaban dalam hatinya. Sekali lagi dia maju dan mengulurkan tangannya ke dalam lubang dan meraba ubin dinding di paling dalam. Tidak ada apa-apa setelah diraba sekilas. Namun, setelah diraba dengan saksama, akhirnya dia menemukan bagian yang tidak datar. Dia menyalakan senter ponselnya untuk menerangi bagian dalam lubang. Ada beberapa lubang kecil di ubin dinding paling dalam yang tampak umum, seperti gelembung yang terbentuk saat proses pembakaran ubin. Valentino mendorong ubin dinding tersebut, tetapi ubinnya tidak bergeser sedikit pun. Kemudian, dia mengambil cap keluarga untuk melihat bagian dasarnya, lalu dibandingkan dengan lubang kecil di ubin dinding. Semakin dilihat, semakin dia merasa ada rahasia di baliknya. Jakunya bergerak saat dia menelan ludah. Tiba-tiba hatinya sedikit gugup dan gundah. Kemudian, dia mengambil cap keluarga itu dan dimasukkan kembali ke dalam lubang dengan posisi bagian depannya menghadap ke dalam. Seiring stempel bergerak maju secara perlahan, suasana hatinya semakin gelisah. Meskipun sifatnya yang kalem, dia juga tidak dapat tenang di saat hendak mengetahui jawabannya. Pap! Pada akhirnya, stempel itu menyentuh ubin dinding yang paling dalam. Valentino tidak berhenti, melainkan terus mendorongnya ke dalam. Pap! Tiba-tiba terdengar bunyi nyaring seperti bunyi kunci yang berhasil dibuka saat membuka pintu. Hati Valentino terguncang. Dia punya firasat bahwa rahasianya akan segera terungkap. Valentino menghela napas, lalu menarik napas dalam-dalam. Sambil menahan napas, dia mendorong stempel itu ke depan. Kali ini, ubin di dalam berhasil didorong. Sebelumnya dia sudah menggunakan tenaga yang kuat untuk mendorongnya, tetapi tetap tidak bergerak sedikit pun. Namun, kali ini dia bahkan belum mengeluarkan sepertiga kekuatan dari yang sebelumnya, lalu ubin dinding itu bergerak perlahan-lahan. Huum! Huum! Serangkaian bunyi yang sangat rendah seperti bunyi gesekan mesin bergema di dalam ruangan. Bab 1015, minta ampun. Valentino bisa merasakan getaran di bawah kakinya. Untungnya saat ini Valentino berada di dalam ruangan, kalau di pegunungan, dia pasti akan mengira getaran itu adalah tanah longsor. Suara gemuruh terus terdengar selama beberapa detik, sampai pada akhirnya suara itu berhenti. Tidak ada pintu rahasia maupun hal aneh yang muncul, semua tampak normal seperti tidak terjadi apa-apa. Valentino menunggu beberapa menit dengan tenang. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan cap besar dan memasukkan tangannya ke dalam lubang sambil meraba-raba. Pada saat ini, dia merasakan sebuah tombol yang empuk. Tanpa ragu-ragu, Valentino menekan tombol itu, kemudian dengan cepat menarik tangannya kembali. Krek! Tiba-tiba terdengar sebuah bunyi yang berasal dari atas kepala Valentino. Valentino mendongak dan melihat ke arah langit-langit. Dia melihat langit-langit di tengah ruangan bergerak secara perlahan, seperti dua buah pintu yang terbuka. Hal ini membuat Valentino terbelalak. Dia menelan ludah, matanya terus menatap langit-langit sampai tidak berkedip. Seiring papan langit-langit terbuka, ada sebuah kotak yang sangat indah turun dari dalam. Kotak itu berbentuk persegi sebesar 5 inci. Di atasnya terdapat ukiran yang cukup sederhana. Kotak itu tampak sudah tua. Ada sebuah ring yang terikat dengan benang tipis di atas kotak tersebut, membuatnya tergantung di udara. Karena tarikan benang inilah yang membuat kotak itu dapat turun secara perlahan. Valentino menghela napas di dalam hatinya. Dia berpikir, demi meninggalkan sesuatu untuk dirinya, Tuan Besar Wijaya sampai menggunakan mekanisme semacam ini. Tuan Besar Wijaya benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati. Membuat mekanisme semacam ini pasti tidak mudah dan dibutuhkan usaha yang besar. Valentino melangkah ke depan, membuka simpul tali yang terikat pada kotak itu dan kemudian mengambilnya. Kotak itu tidak seberapa berat, bahkan tidak seberat cap keluarga. Namun Valentino tahu barang-barang yang ada di dalam kotak itu pasti lebih berharga dibandingkan dengan cap keluarga. Jika tidak begitu, Tuan Besar Wijaya tidak mungkin membuat cap keluarga itu sebagai alat untuk mendistraksi. Cap keluarga memang alat yang penting, maka bisa dibayangkan, kotak yang di depan Valentino pasti jauh lebih penting lagi. Pemikiran Tuan Besar Wijaya adalah, cap keluarga bisa saja diambil, tapi dia tidak ingin kotak yang ada di hadapan Valentino itu diketahui oleh orang lain. Valentino sedikit mengguncangkan kotak itu, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang ada di dalamnya. Ada semacam teka-teki di bagian depan kotak, terdiri dari 9 kotak 3x3. Menurut Valentino, teka-teki itu seperti berpuzzle, tapi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Master Bao adalah seorang pengrajin yang sangat terampil, karyanya bisa dibilang sangat melegenda. Valentino melihat ada 2 kalimat kecil di kedua sisi 9 kotak tersebut. Jika dibuka secara paksa, isinya akan hancur dengan sendirinya. Kalimat yang tidak begitu panjang ini membuat perasaan Valentino sedikit bergejolak.
Kalimat yang ditulis tangan itu adalah tulisan Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya ternyata sangat berhati-hati. Bahkan jika Valentino yang mendapatkan kotak tersebut, dia tetap tidak bisa melihat isinya secara langsung. Bisa dipastikan bahwa di dalamnya terdapat semacam alat penghancur otomatis. Valentino tidak merasa aneh, karena memang dari zaman dahulu, metode semacam itu sudah ada. Zaman dahulu, ketika mengirim informasi yang sangat rahasia, mereka pasti menggunakan metode ini. Biasanya, di dalamnya terdapat semacam bubuk mesiu. Jika membuka kotak secara paksa, kemungkinan besar bubuk mesiu itu akan terbakar secara otomatis, membuat barang-barang yang ada di dalamnya terbakar tanpa sisa. Valentino tidak berani gegabah. Entah apakah tulisan Tuan Besar Wijaya itu asli atau palsu, yang pasti Valentino tidak bisa bertindak sembarangan. Valentino menebak bahwa semakin Tuan Besar Wijaya berhati-hati, itu menandakan bahwa barang yang ada di dalamnya sangat berharga. Valentino meletakkan kotak kecil dan cap keluarga itu ke dalam kantong plastik hitam, kemudian dia bersiap untuk pergi dari sana. Dengan adanya dua benda ini, Valentino yakin bahwa tidak akan ada benda lainnya. Sebelum pergi, Valentino sekali lagi menekan tombol yang ada di dalam lubang. Setelah dua buah benang yang muncul di langit-langit itu naik, papan langit-langit itu pun perlahan-lahan menutup. Dan batu bata yang awalnya berada di dalam dinding akhirnya bergerak maju. Setelah terdengar bunyi klik, posisinya kembali seperti semula. Namun, dinding bagian luar yang sudah dihancurkan oleh Valentino tidak dapat berubah ke bentuk semula. Valentino akhirnya menggeser lemari untuk menutupi lubang tersebut. Bahkan jika keluarga Wijaya mengetahui ada lubang di sana, Valentino juga tidak peduli. Mereka tidak mendapatkan cap keluarga, jadi mereka tidak bisa membuka mekanisme yang ada di dalamnya. Valentino berjalan keluar dari tempat penyimpanan dan menuju ke halaman. Di sana dia kembali menyalakan sebatang rokok. "Kakek, barangnya sudah berhasil aku ambil. Anda tidak perlu khawatir lagi." Valentino mendongak, ada kilauan di matanya. Dengan cepat Valentino mengelap kotak itu sampai bersih. Setelah itu, Valentino menatap aula lekat-lekat, sebelum akhirnya dia menarik pintu dan pergi dari sana. Pada saat ini di aula berkabung yang dibuat oleh Timothy untuk Valentino. "Bam!" Chris menendang tubuh Timothy sampai membuatnya bertulut di depan foto hitam putih Valentino. "Apa yang kamu lakukan?" Ayah Timothy menunjuk Chris sambil berteriak. "Apa yang aku lakukan?" Chris cemberut, kemudian dia berkata. "Dulu dia pernah berkata kalau dia kalah dari Kak Valentino, dia akan berlutut dan sujud di hadapan Kak Valentino. Apakah kalian semua lupa? Kalian mungkin lupa, tapi aku tidak. Cepat sujud." Sikap Chris sangat kejam. Dia memukul kepala Timothy dengan pistol. Timothy gemetar ketakutan. Meskipun merasa tertekan, dia juga tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa sujud di depan foto Valentino. Anggota keluarga Wijaya lainnya merasa ketakutan, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang berani mengatakan omong kosong. Keadaan semacam ini sama saja dengan merugikan si pemberani. Siapapun yang berani maju, Chris pasti langsung mengarahkan pistolnya ke orang tersebut. Jadi, demi keselamatan diri mereka sendiri, tidak ada satu pun dari keluarga Wijaya yang berani membelah Timothy. Timothy merasa frustrasi, tapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa sujud menyembah foto Valentino. Timothy yang membuat aula berkabung ini untuk Valentino, sekarang dia juga yang sedang menanggung akibatnya. "Kak Tommy, aku salah. Aku benar-benar salah." Timothy berlutut dan memohon, kelihatannya sangat tulus. Tidak ada belas kasihan di wajah Chris, dia tidak menoleransi sedikit pun. Chris sudah melihat banyak sekali kehidupan dan kematian, kondisi Timothy di depannya tidaklah seberapa. Ketika melihat adegan ini, orang-orang yang berada di sana berusaha untuk tetap diam dan tidak berani berbicara. Ketika Valentino kembali ke aula berkabung, Timothy baru saja selesai bersujud, tapi dia masih diam di tempat. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang berani kemana-mana, mereka berdiri di tempat sambil menatap Valentino. Melihat Valentino datang, ekspresi semua orang dari keluarga cabang keluarga Wijaya seketika menjadi sangat pucat. Valentino sudah kembali dari ruangan Tuan Besar Wijaya, yang artinya Valentino pasti sudah mendapatkan jawaban yang dia cari.